Dua orang bisa menjalani hari yang sama, namun memiliki pengalaman yang sangat berbeda. Yang satu merasa bosan, yang lain penuh semangat. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya adalah pikiran. Karena seperti kata Dr. Norman Vincent Peale, apa yang kamu pikirkan tentang sebuah masalah lebih penting daripada masalah itu sendiri. Inilah kekuatan berpikir positif. Pikiran kita adalah akar dari segala tindakan kita. Cara kita memandang sesuatu tidak hanya membentuk cara kita merasa, tapi juga menentukan bagaimana kita merespons dunia. Kalau kita melihat tantangan sebagai beban, maka kita akan merasa lelah bahkan sebelum memulai. Tapi kalau kita melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh, maka kita akan menemukan kekuatan untuk melangkah. Berpikir positif bukan berarti menipu diri atau pura-pura semuanya baik-baik saja. Ini bukan soal memakai kacamata merah jambu dan mengabaikan kenyataan, melainkan soal memilih untuk fokus pada kemungkinan, bukan keterbatasan. Mencari cahaya kecil, bahkan saat dunia terasa gelap. Seringkali, pikiran negatif muncul karena pengalaman buruk di masa lalu. Kita takut kecewa lagi, takut gagal lagi, takut disakiti lagi. Dan untuk melindungi diri, kita memilih untuk bersikap pesimis. Tapi kenyataannya, pikiran negatif hanya memberi rasa aman sementara. Ia tak menyelesaikan masalah, hanya menunda harapan. Maka daripada tenggelam dalam ketakutan, mari kita mulai mengarahkan pikiran pada hal-hal yang bisa kita ubah, kita harapkan, dan kita perjuangkan. Wangari Maathai lahir pada tahun 1940 di sebuah desa kecil di Nyeri, Kenya. Ia tumbuh di tengah kemiskinan dan diskriminasi gender yang membuat perempuan seringkali dipinggirkan. Tapi sejak awal, ia tahu bahwa hidupnya akan berbeda. Maathai adalah salah satu perempuan pertama dari Kenya yang mendapat beasiswa untuk kuliah ke Amerika Serikat. Ia tak hanya belajar, tapi menyerap nilai tentang hak, kebebasan, dan keberanian. Saat kembali ke Kenya, ia melihat tanah yang dulu subur kini tandus. Pohon-pohon ditebang. Sumber air mengering. Dan yang paling menderita adalah para ibu dan anak-anak yang bergantung pada alam. Alih-alih putus asa, Maathai bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan?" Jawabannya sederhana, tanam pohon. Pada tahun 1977, ia mendirikan gerakan sabuk hijau, Green Belt Movement. Ia mengajak para perempuan desa untuk menanam pohon, merawat tanah, dan mendapatkan penghasilan. Tindakan kecil yang mengubah segalanya. Gerakan ini menanam lebih dari 51 juta pohon. Bukan hanya soal lingkungan, tapi soal pemberdayaan. Maathai membuktikan, satu tindakan, satu tekad, satu visi, bisa menyelamatkan dunia. Tentu, tidak semua orang mendukungnya. Ia pernah dipenjara, ditolak, bahkan diancam oleh pemerintah. Tapi ia tetap teguh. Karena pikirannya tak bisa dihancurkan. Pada tahun 2004, Wangari Maathai menerima hadiah Nobel Perdamaian. Penghargaan tertinggi untuk seorang perempuan luar biasa, yang memilih untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin. Ia pernah berkata, "Ini bukan hanya soal menanam pohon. Ini tentang menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang." Dan itu adalah kekuatan dari satu pikiran positif yang tidak menyerah. Langkah praktis melatih berpikir positif. 1. Kesadaran akan kehadiran. Kadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa merasakan indahnya saat ini. Kesadaran berarti hadir penuh dalam momen sekarang. Nikmati aroma kopi, suara hujan, atau pelukan orang terdekat. Karena kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tapi dari momen kecil yang kita sadari sepenuhnya. 2. Fokus pada hal positif. Fokus kita menentukan perasaan kita. Kalau kamu terus mencari yang salah, kamu akan menemukannya. Tapi kalau kamu mencari hal baik, kamu juga akan menemukannya. Mulailah dengan menulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Lama-lama, otakmu akan terbiasa melihat kebaikan di sekitarmu. 3. Introspeksi dan penerimaan. Kita semua punya kekurangan, dan itu manusiawi. Introspeksi bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memahami dan menerima. Saat kamu kenal dirimu, kamu tahu kelebihanmu, dan bisa memperbaiki yang perlu. Berhenti keras pada diri sendiri, mulailah jujur dan lembut pada dirimu. 4. Bersama orang-orang positif. Lingkungan itu menular.
Kalau kamu sering bersama orang yang pesimis dan suka mengeluh, kamu pun akan ikut merasa berat. Sebaliknya, orang-orang yang mendukung dan menyemangati akan menyalakan kembali semangatmu. Pilih teman yang membuatmu berkembang, bukan yang membuatmu tenggelam. 5. Mencari pengalaman baru. Pikiran kita perlu tantangan baru agar tetap segar. Cobalah hal-hal yang belum pernah kamu lakukan. Tidak harus mahal atau ekstrim. Belajar melukis, menulis puisi, jalan kaki di rute berbeda pun bisa jadi petualangan. Saat kamu berani keluar dari zona nyaman, kamu mulai tumbuh. 6. Menjaga keseimbangan. Berpikir positif juga butuh tubuh yang sehat. Jangan remehkan tidur yang cukup, makan bergizi, dan olahraga ringan. Itu bukan sekadar gaya hidup, tapi fondasi emosi yang stabil. Cintai dirimu, jaga tubuhmu, rawat pikiranmu. Dalam setiap tantangan, selalu ada peluang tersembunyi. Kadang, ia datang dalam bentuk kehilangan. Kadang, dalam bentuk penolakan. Tapi mereka yang bisa melihat peluang itu, adalah mereka yang tidak menyerah. Seperti kata Oprah Winfrey, jika kamu fokus pada hal-hal positif, kamu akan menarik hal-hal positif ke dalam hidupmu. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita tarik. Ingat, pemenang sejati bukanlah yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang selalu bangkit, lebih kuat, lebih bijak. Karena setiap luka, bisa menjadi pelajaran. Maka, ubahlah pertanyaanmu. Bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Karena disitulah awal dari pertumbuhan.